Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita ini mulai panen lagi ya di sawit ujung yang biasa lahan 2 hektar yang ada pondoknya ya teman-teman, yang ada pondoknya. Nah, inilah kondisi buah kita saat ini ya. Untuk sawit saya ini lagi keadaannya produktifnya ya teman-teman. Kalau dipupuk bagus, hasilnya lumayan mantap ya teman-teman. Nah, lumayan mantap. Di masa trek seperti ini buahnya aja masih ada ya. Kalau untuk sawit-sawit tinggi, aduh, buahnya sangat sedikit sekali ya teman-teman. Nah, ini kata anggota lansir kita nggak berani turun ya karena remnya blong ya teman-teman. Nah, ini ganti penglangsir ya. Ini joki handal kita yang melangsir ya. Ini pelangsiran turun gunung, kita nggak bisa bikin jalan masuk ke atas sana, belum ada modalnya ya, karena masih kemarin rencana mau buat jalan tetapi nggak jadi karena terfokus untuk pembukaan lahan baru ya, seperti itu. Nah, ini cukup lumayan bagus untuk potensi buahnya. Untuk lahan 2 hektar itu untuk hasilnya sekarang ya teman-teman ya, hasilnya untuk 1 hektar itu ya paling banyak tuh 1 ton lebih, 1 ton sampai di 1,5 ton ya. Bahkan kalau memang treknya memang betul-betul trek ya, ada 7 kuintal itu ya, paling banyak tuh 7 kuintal ya teman-teman ya, seperti itu. Makanya jangan heran walaupun teman-teman tuh tanam sawit unggul, memang sih sawit unggul dan abal-abal ini kelihatan beda ya. Kelihatan bedanya di mana? Kelihatan bedanya itu ya teman-teman, untuk sawit unggul ini dia tidak keluar bunga jantan ya. Teman-teman bisa lihat kalau sawit itu pada saat musim trek seperti ini dia tidak keluar bunga jantan ya. Itu dapat teman-teman lihat sekali perbedaannya. Itu bibit apapun walaupun yang abal-abal sekalipun, dia kalau pas masa trek ini dia tidak keluar bunga jantan. Dulu dia kelihatan keluar pelepas saja. Nah, nanti nggak lama dia keluar buah ya. Nah, kalau si abal-abal yang nggak bagus atau sawit, nah begini aja teman-teman, kalau sawit unggul biasanya dia kalau jenis tenera dia nggak bunga jantan, dia ngosong gitu saja, kelihatan pelepahnya aja yang keluar, bunga jantan tak ada keluar. Nah, kalau si awit abal-abal yang betul-betul abal-abal loh ya teman-teman, jenis dura ya, dia kalau pas plastik kosong begini dia kelihatan sekali bunga jantannya banyak ya teman-teman. Nah, itu yang dianggap mereka orang-orang itu si sawit tadi treknya panjang, padahal sebenarnya kalau teh hitung treknya panjang tuh sebenarnya dia beda tipis saja, karena memang untuk sawit unggul itu dia langsung nanti setelah kosong langsung keluar buah. Nah, kalau sawit abal-abal ini dia dari stop berbuah dia keluar bunga jantan. Nah, seperti itu kalau berdasarkan penelitian kita atau yang biasanya kita lihat di kondisi di lapangan ya, yang biasa kita kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman. Ini lahan 2 hektar ini hasil segini nih ya. Jangan heran hasilnya yang sepikap gini 2 ton paling banyak ya 2 ton 100, 2 ton setengah itu sudah biasa ya. Nggak tahu kalau tempat teman-teman bisa sampai di satu kapling itu bisa dapat 4 ton. Untuk masa saat ini mungkin ya itu rezeki teman-teman ya. Kenapa yang kita lihat di pabrik itu memang kondisinya saat kurang buah ini memang sepi. Mobil pun dalam 1 hari itu ya paling masuk ya 50 mobil itu sudah untung-untungan ya teman-teman. Untuk kapasitas dapat 300 ton dalam sehari ya nggak dapat teman-teman, paling mentok ya 50 ton sampai 60 ton. Untuk saat ini paling banyak ya 100, karena memang keadaan buahnya sedikit. Dan susahnya yang sekarang ini ya, hasil sawit itu apa, harga sawit tuh nggak naik-naik ya teman-teman, malah naik turun. Padahal kan untuk harga pupuk segala macam itu, wah, memang sih kita ini untuk jadi petani ini sih kayaknya sepertinya ada permainan semua ya. Waktu itu untuk harga 3.000, tetapi kita kaget sekali untuk harga pupuk sangat melambung sekali, bahkan 1 karungnya ada harga 1 juta teman-teman. Apa ndak gila itu harga segitu ya. Nah, ini kita bawanya ya agak banyak sedikit ya teman-teman, karena kalau kita ambil lagi di sini nanggung, hasilnya kurang. Tapi ada nanti saatnya untuk hasilnya banyak ya teman-teman, hasilnya banyak. Hasil sedikit seperti ini memang karena memang waktunya memang hasilnya sedikit teman-teman.
Ini anggota panen kita pun banyak yang pulang kampung ya, tak masalah. Memang untuk saat ini untuk pulang kampung nggak masalah karena waktunya memang buah sedikit teman-teman. Kalau memang itu anggota panen kita ada semua atau ikut semua ya kasihan juga ya, untuk baginya sedikit ya hasilnya. Nah seperti itu. Kalau anggota panen kita banyak ya itu susah baginya, dan kasihan juga kita sebagai bos, kita harus menyediakan pekerjaan buat anggota kita ya, karena dia kan sudah kerja di tempat kita. Nah kalau dengan anggota sedikit gini kita kasih pekerjaan sedikit nggak masalah, karena memang tercukupi saja ya, nah pembagiannya tidak terlalu banyak ya. Seperti itu ya teman-teman, yang keadaannya di sini nggak tahu kalau tempat teman-teman, karena setiap daerah tuh setiap beda bos pun beda cara ya teman-temannya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya untuk saat ini ya teman-teman sangat cocok sekali kalau teman-teman lakukan pemupukan rutin ya, karena saya untuk tahun ini nggak bisa beli pupuk ya, karena kita menghabiskan dana kita kemarin sangat banyak sekali untuk pembukaan lahan baru kita. Jadi untuk dana untuk beli pupuk kita pindahkan ke pembukaan lahan baru ya, karena memang kita hitung sudah untuk hasilnya nanti untuk lahan baru kita ini cukup lumayan mantap ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan 2 versi bibit. Oke. Bibit unggul dan abal-abal. Nanti kalau ada jantan kita lihat. Nah ini hasilnya teman-teman. Kopi cilau. Nah ini buah kita jatuh nih satu nih, hujan lagi cuacanya. Nah mantap betul pokoknya, cuaca hujan seperti ini cocok sudah. Buah kita jatuh di ujung sana, kita tidak tahu jatuhnya di mana ya teman-teman. Wah ini teman-teman lihat ya, kondisi di mobil cuma segini saja. Nah ini sedikit sekali teman-teman. Dapatnya 2 ton, cuma 3%.